KPU Toraja Utara menggelar sosialisasi tahapan lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 pada tanggal 27 Juli 2020 di kantor KPU Toraja Utara, Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 65 Rantepao. Sosialisasi ini tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020. Adapun poin-poin penting dalam sosialisasi ini, yang pertama, dasar hukum latar belakang rancangan peraturan KPU. Kedua, tahapan persiapan meliputi masa kerja Badan Ad Hoc Pemilihan, pembentukan PPDP, pendaftaran pemantau pemilihan, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dan yang ketiga, tahapan penyelenggaraan meliputi pemenuhan persyaratan dukungan bakal paslon perseorangan, pendaftaran paslon, penetapan paslon, sengketa tun, pelaksanaan kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan paslon terpilih. Dalam kegiatan sosialisasi ini, dihadiri oleh sejumlah stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur Muspida, Pemda, Bawaslu, dan pengurus partai politik. Beberapa stakeholder yang hadir turut memberikan saran dan masukan agar proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa pernyataan dari stakeholder. Kemudian, pengalaman kita 2 kali mengadakan pilkada, itu ada beberapa data pemilih. Itu sudah dikatakan data pemilih tetap, tetapi masih ganda. 1 orang itu bisa 4 namanya sampai 3 sampai 4 nama. Kemudian yang berikut juga bahwa ada yang sudah sekian tahun meninggal masih tetap sebagai data tetap di dalam wajib pilih. Ini yang perlu kita harus antisipasi. Forum Komunikasi Umat Beragama yang kami dari Bawaslu memohon dukungan sosialisasi terkait dengan pilkada untuk Toraja Utara, khususnya yang dibicarakan sudah tidak dirahasiakan lagi, yang dibicarakan di mana-mana, di warung-warung kopi, terkait dengan isu MP, money politik. Orang di luar sana mengatakan Toraja Utara, Toraja banyak sekali uangnya. Nah, kalau kami hanya Bawaslu yang diberi tugas ataukah disampaikan oleh masyarakat, tugasnya mau Bawaslu toh, laka adenor kata Bawaslu nawasi. Nah, ini kan menjadi statement yang mungkin agak keliru. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Ada Bawaslu sini, Bawaslu juga diberikan tugas jangan secara dokumentatif dan apa yang tertuang dalam undang-undang, tetapi Bawaslu seperti yang katakan Ketua Bawaslu tadi, mereka diberikan tambahan tugas juga mengawasi apakah penyelenggara pemilu yang diawasi itu sudah menggunakan protokol kesehatan. Ya. Namun fungsi Gakundu di situ di dalam protap kesehatan ini belum diberikan kewenangan untuk menggunakan undang-undang apalagi karantina dengan wabah, ya, belum-belumnya. Jangan sampai oh ini prosedur pelanggaran, langsung kena pasal ini, belum, ya, ya.
semester terakhir atau semester 2 2019. Jadi data rilis yang terbaru dari kementerian ini keluar tanggal 1 Juli. Data penduduk kita di Toraja Utara 248.143 jiwa. Ini rilis pertama semester pertama ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun lalu semester 2 2019. 247.157, berarti ada kenaikan 986 jiwa. Kemudian di wajib KTP di semester pertama tahun 2020 163.031 jiwa itu wajib KTP. Dari data ini kami telah beberapa upaya yang lakukan yang belum menurut data semester pertama 2020 yang belum melakukan perekaman KTP yang wajib KTP itu berjumlah 1.685. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa sudah mulai dari tanggal 8 Juli kemarin kami telah turun ke kecamatan melakukan perekaman KTP. Sementara itu, Ketua KPU Toraja Utara Boni Freedom mengatakan, KPU Toraja Utara melakukan sosialisasi terkait PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada lanjutan. Iya, jadi hari ini kami di KPU Toraja Utara melakukan kegiatan kaitan dengan sosialisasi PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada lanjutan untuk tahun 2020 ini. Jadi sebagaimana yang sudah dibahas tadi dalam pertemuan dengan adanya Perpu, kemudian keputusan politik yang sudah diambil dan keluarnya peraturan KPU nomor 5, sehingga tahapan itu wajib kita sampaikan kepada semua stakeholder, dan kami juga sudah menyampaikan tadi tahapan yang sementara berjalan ini sekaitan dengan pemutahiran data pemilih PPK PPS sudah diaktifkan dan dilantik kembali, dan tahapan-tahapan yang lainnya juga pencalonan, kampanye, hitung, kemudian tahapan-tahapan penting lainnya itu sudah disampaikan semua kepada seluruh stakeholder yang ada, dan banyak juga masukan dari stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari pemerintah sendiri, kemudian dari keamanan dan Bawaslu dan pihak-pihak lainnya memberikan saran kepada kami, tidak hanya kepada penyelenggara namun kepada semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan pilkada ini.